السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada malam ini Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa hadir di majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, berbicara tentang amalan yang memberatkan timbangan kita di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting, karena apabila timbangan amalan ibadah kita lebih banyak daripada timbangan kejelekan-kejelekan kita, maka untunglah kita, selamatlah kita. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa di antara pemberat timbangan amal kebaikan kita pada hari kiamat adalah membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Al-Quran kita jelaskan adalah kitab petunjuk. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Dzalikal kitab, kitab itu Al-Quran maksudnya. La raiba fihi, tidak ada keraguannya. Selapu si sebutna si Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran ini pasti terjadi, pasti benar, tidak mungkin dia salah. Hudan lil muttaqin, Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kebutuhan kita yang paling besar adalah hidayah. Makan cukup 3 kali sehari,
lagu hidayah ini ya lebih banyak kita butuhkan daripada bernafas. Kenapa demikian? Karena apa sih kita taino butuh hidayah. Apa yang kita dengar ini butuh hidayah. Apa yang kita ucapkan kita butuh hidayah. Apa yang kita minum, apa yang kita makan, ini selapuknya butuh hidayah. Oleh karena itu, setiap hari kita minta hidayah paling tidak berapa kali? Berapa kali? Bagus. Masa dia demele jadi manusia paling bagus? Ya selapuk ta pada mele jadi manusia si paling bagus. Tapi Nabi menjelaskan manusia si paling bagus ini man ta'allamal Qur'an, orang-orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya kepada orang lain. Ini manusia-manusia si paling bagus. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita menjelaskan juga tentang sahabat yang kakinya lebih berat di sisi Allah daripada Gunung Uhud. Siapa kira-kira ini bapak-bapak? Siapa? Ibnu Mas'ud. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat-sahabat tertawa karena kakinya Abdullah ibnu Mas'ud ini ya ngombe arannya ya ramping ya. Lalu Nabi menjelaskan bahwa kakinya Abdullah, betisnya Abdullah ibnu Mas'ud ini lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada Gunung Uhud. Jadi ini gara-gara salah satu keistimewaan Abdullah ibnu Mas'ud, dia adalah orang yang banyak membaca Al-Quran dan dia adalah orang yang pintar baca Quran. Entah itu kajian tadi, kajian yang sebelumnya, kita lanjutkan sekarang. Wa fi riwayatin an Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu qala, dalam satu riwayah yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib, dia mengatakan, amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud an yas'ada syajaratan fayatihi bi syai'in minhu. Nabi memerintahkan Abdullah ibnu Mas'ud untuk naik ke pohon dan mengambilkan buahnya. Wallahu ta'ala a'lam, lolon apa ini, apakah ini lolon korma atau lolon mangga atau apa saja. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah ibnu Mas'ud untuk naik ke pohon kayu. Lalu fanadhara ashabuhu ila saqi Abdullah. Ketika sahabat ini naik ke pohon, sahabat-sahabat ini gitakna betisna si beci gati betisna ini, ramping betisna. Fadhahiku min humushati saqaihi. Sahabat-sahabat ini rere ya, gitak betisnya si beci gati ini. Ya. Faqala ma tadhakun. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang kalian tertawai? Li rijli Abdullah, la rijlu Abdullah ibn Mas'ud afqalu fil mizan min Uhudin. Kalian tertawa karena betisnya yang ramping, betisnya yang kecil. Lalu kata Nabi, la rijlu Abdullah ibn Mas'ud, ketahuilah kalian semua bahwa betisnya Abdullah ibn Mas'ud ini lebih berat
di sisi Allah daripada gunung Uhud. Ino betisna doang ino. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah merupakan salah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak membaca Al-Qur'an. Jadi, gara-gara yang rajin baca Quran, Allah Subhanahu wa taala menjadikan betisnya saja, betis nino doang beratnya sama seperti berat gunung Uhud. Ndekna sekintal, 2 kintal, ndekna seton, 2 ton. Lagu gunung. La ilaha illallah. Ya. Kemudian walaqad balagha min Abdullah bin Mas'ud hubbuhu lil Qur'an wa tilawatuhu lahu annahu kana yara fihi syughlan 'an as-siyam 'an siyamin nawafil. Abdullah ibnu Mas'ud ini saking cintanya kepada Al-Quran sampai jarangnya puasa sunnah. Gara-gara apa? Gara-gara dia mengatakan, saya kalau puasa sunnah kurang baca Quran, kurang murajaah, atau kurang konsentrasi, kurang mentadabburi, sehingga jarang dia puasa sunnah untuk memperbanyak baca Al-Quran. Al-Hafidh Ibn Rajab mengatakan, wa kana Ibn Mas'ud yuqallilu as-sawm. Ibn Mas'ud kurang puasa sunnah. Dia mengatakan, innahu yamna'uni min qira'atil Qur'an wa qira'atul Qur'an ahabbu ilayya. Apa alasannya? Kenapa dia jarang puasa sunnah? Dia mengatakan, innahu yamna'uni min qira'atil Qur'an. Puasa sunnah ini menghalangi saya untuk baca Al-Quran. Mungkin bilang jelona baca ya setengah Quran, tapi mungkin gara-gara puasa 1/4 Quran bacanya. Atau mungkin kalau dia tidak puasa, dia konsen, dia tadabbur. Lagu muna puasa kurang tadabburna, sehingga dia mengatakan, wa qira'atul Qur'an ahabbu ilayya, dan membaca Quran ini lebih aku cintai. Subhanallah. Ya, ngombe kita bapak-bapak coba. Arak kele antara kita ini si cinta di Al-Quran ini, hah? Ada di antara kita yang cinta kepada Al-Quran seperti Ibnu Mas'ud? Jangankan seperti Ibnu Mas'ud, ya, sekedar cinta saja kepada Quran, arak kita ini, ya, dengan si cinta kepada Al-Quran pasti negin baca ya bilang jelo. Ya, setidak-tidaknya dia murajaah 1 lembar, 2 lembar. Ya, la ilaha illallah. Kemudian faqira'atul Quran afdalu minas siyam. Membaca Al-Quran ini lebih baik daripada puasa sunnah. Ini nassa alaihi Sufyan ats-Tsauri wa ghairuhu minal a'immah. Ini pendapatnya Al-Imam Sufyan ats-Tsauri dan imam-imam yang lainnya, bahwa membaca Quran ini lebih baik daripada puasa sunnah. Kemudian, apa kata Syekh kemudian? Fama makanatu kitabillahi indana. Abdullah ibnu Mas'ud setiap saat membaca Al-Quran. Abdullah ibnu Mas'ud cinta kepada Al-Quran. Lalu kata Syekh, nangka ita ini ngumbe ke kita, kira-kira ita ini, apakah ita cinta kepada Al-Quran atau tidak? Nah, kan dah teduk bapak-bapak.
Cinta-cinta apa Rana ini? Jadi bukti ida cinta kepada Al-Quran adalah dia baca ya bilang jelo. Jelo ini baca ke Al-Quran. Ya, sekit dua sim baca. Kemudian pira si baca deno satu surah atau satu lembar. Hah? Selembar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan jemaah jadi 2 lembar. Ini si sindik membaca ini yang kita khawatirkan ini. Jangan-jangan ino tanda bahwa ide ini tidak cinta kepada Al-Quran. Karena tanda cinta kepada Al-Quran terbaca ya bilang jelo. Ya, murajaah, baca terjemahannya, baca tafsirannya. Ya, kan ite ini tetap kita mengatakan kami ini adalah orang sunnah. Yang namanya sunnah ini adalah sesuai dengan Al-Quran dan sunnah pemahaman salaful ummah. Si pertama sesuai dengan Al-Quran. Sesuai dengan Al-Quran. Ini kayak sesuai dengan Al-Quran. Munta jarang baca Quran. Ini kayak no. Jadi ite ini ite tetu sunnah atau yang ngumbe ini. Karena dengan si sunnah ini dia cinta kepada Al-Quran. Ya. Kemudian wamal a'mal ya tura allati tushghiluna an tilawatihi wa hifdhihi. Apa kesibukan kita sehingga kita ini malas baca Quran? Ini pertanyaan Syekh. Apa kesibukan kita? Apakah kesibukan kita ini lebih menguntungkan di akhirat jemaah daripada Al-Quran? Ya. Apakah kesibukan kita itu lebih penting daripada Al-Quran? Ya. Seandainya bapak-bapak satu surah atau 2 surah dia baca, mungkin itu sekitar 15 menit atau 20 menit. Ya. Masa keberatan ida begawean atau baca Quran 20 menit, padahal si 20 menit ini inogin bermanfaat oleh akhirat. Kemudian dia begawean dari jam 7 sampai jam 12. Berapa jam jadi neno? 4 jam. Ya, untuk dunia. Masa untuk akhirat hanya sekedar 20 menit keberatan ida? Jelas bapak-bapak? Hah? Ngerti kede ini? Ya. Jadi kata Syekh, apa itu pekerjaan yang membuat kita sibuk sehingga tidak mau baca Quran? Hah, perhatikan yang ini. Wa hal nahnu ka Khalid ibn Walid? Apakah kita ini sama seperti Khalid ibn Walid? Tahu daran Khalid ibn Walid? Saya Khalid ibn Walid ini. Hah? Masya Allah. Dia tahu Khalid ibn Walid? Bela karena Khalid ibn Walid ini kampung remaja atau kampung karya? Hah? Dari mana Khalid ibn Walid ini? Khalid ibn Walid ini panglima perang yang hebat. Ya. Dijuluki oleh Nabi Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Apa bahasa itu terhunus ini? Hah? Besret. Terhunus artinya si seret arana? La ilaha illallah. Besret. Nah. Jadi pedang Allah yang terhunus. Khalid ini dalam satu peperangan, ketika perang ia jadi imam,
Faqara'a min suratin syatta. Dia baca dari sekian banyak ayat. Ini satu ayat, qul a'udzu birabbin nas. Sepotong, terus dilanjutkan qul a'udzu birabbil falaq. Dilanjutkan lagi tabbat yada abi lahabin wa tab. Dilanjutkan lagi. Kenapa? Karena tidak ada yang dihafal. Sekedip hafalannya. Ya, sehingga apabila dia jadi imam, di sini satu ayat, di sana dua ayat, di surah yang lain lagi 3 ayat, begitu terus. Apa alasannya? Setelah dia Assalamualaikum, Assalamualaikum, ngerti ya, pasti pasukan-pasukan ini dia mengatakan karena ngono bacaan imam tadi ini. Wah, ideng kita imam ngono cara bacaannya. Ini satu ayat, di surah yang lain 2 ayat, di surah yang lain 1 ayat, surah yang lain lagi 3 ayat. Ya, begitu Assalamualaikum, Assalamualaikum, ngerti ya Khalid bin Walid ini pasti jamaah-jamaah ini atau makmum-makmum ini pasti nak berketuan nangka. Jadi sendek mana berketuan, makmum-makmum ini dia mengatakan syaghalani an ta'lim al-Quran al-jihad. Saya tidak banyak baca Quran karena saya sibuk berjihad. Nah, mun kesibukan kita marak Khalid bin Walid, wajar kita sekedip baca Quran. Lagu kita apa kesibukan ta? Apakah kesibukan ta kita ini pada marak Khalid bin Walid? Arak kita kesibukan ta, kegiatan ta marak Khalid bin Walid ini? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba perhatikan apa kata Khalid bin Walid ini. Ini luar biasa. Pada usia 18 tahun, baru 11 tahun umurnya, wahna jadi panglima. Ya. Kemudian apa kata Khalid bin Walid? Dia mengatakan, "Ma min lailatin yuhda ilayya fihi arusun ana laha muhib ilayya min lailatin shadidatil burudah kathiratul jalid fi sariyatin usbihu fiha 'ala al-adu." Berada di hujan yang besar, salju yang lebat, musim dingin, ya, musim nyatnya tuh negara Arab ini luar biasa, ya, hujan lebat, salju, dingin, ya, itu lebih aku sukai daripada aku diberikan pengantin baru. Ya, di malam yang hari yang dingin, yang salju, yang lebat, besok pagi aku akan perang, ini lebih aku cintai daripada aku diberikan pengantin yang cantik yang aku cintai. Ngumbe keno. Faham dia maksudnya apa? Faham ke dia maksudnya? Jerman. Khalid bin Walid mengatakan, aku lebih suka, lebih cinta, ya, malam yang dingin, yang hujan, salju yang lebat, ya, menunggu waktu perang lawan musuh. Faham dia sampai ini? Jadi kelem-kelem itu petang, hujan, salju, ya, yang nanti besok pagi untuk nyerang. Nah, keadaan si Maraino lebih aku cintai daripada aku dibawakan pengantin baru. Kenapa demikian? Karena Khalid ibn al-Walid ini cinta sekali kepada jihad. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Khalid daripada berjihad. Kan itu selapuk ta melen ta selamat. Dek narak itu pada mele bakat. Lagu Khalid ibn al-Walid ini bakat di medan pertempuran ini lebih bagus daripada tidur di ranjang, ngopi, ngeteh. Ya, itu lebih dicintai.
Mun perang senina na le mudina ia monggoangnya apa? Pedang. Mun arak pedang na si polak sadek na ya pedang baru. Ya. Ketika dia mati, le awaknya ini ada 80 sekian tusukan tombak, tebasan pedang atau bekas panah yang nancep le awaknya. Dik narak si kosong di tubuhnya Khalid 80 sekian tebasan pedang, tusukan tombak atau anak panah yang nancep. Selapuna le julu dik narak le mudi. Selapuna le julu. Si bakat-bakat itu selapuna le julu dik narak le mudi. Kenapa? Karena munelek mudi ino tanda dia lari kemudian dipukul dari belakang. Ini selapuna le julu. Arak ke le zaman ini pepadu si marah Khalid bin Walid ini. Ya, ini pepadu ente luar biasa. Lagu suruh ya ketok aning Afghanistan perang dia narak Sirani. Ya, tahu dah ke Khalid ibn Walid peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah ini antara kaum muslimin dan orang-orang Romawi. Pira pasukan Khalid ini, pasukan Khalid ini jumlahnya 3.000. Musuh pira jumlah pasukannya 200.000. Bayangkan 3.000 melawan 200.000. Berarti sekian manusia piran gen lawan. Coba 600 bagi 3 berapa jadinya? 60 berapa? 60 berapa? 63 ya? Hah? Berapa? Berapa Pak Guru? 63? Berapa? Satu orang akan melawan 60 apa 63? 63. Nah, sekek manusia dari pasukan Khalid gina lawan 60 telu pasukan Romawi. Ida nang keti mak kuat 10 manusia ngeroyak ida tu dari perempatan mati ida. Ini satu orang akan melawan 63 lagu dia kalah. Justru pasukan musuh ini yang lari. Ya, karena Khalid ini di samping berani, pinter juga dia dalam taktik berperang. Nah, ini Khalid ibn Walid saking cintanya kepada jihad sampai-sampai dia jarang baca Quran. Bahkan surah-surah si kunti-kunti ini pun tidak dihafal. Gara-gara berjihad. Nengke ite ini sindik terbaca Quran apa alasan te? Ya pada ke pegawai anta marah Khalid bin Walid sehingga ite malas baca Quran. Hah? Ya kan pada momot bapak-bapak ini dia puasa selapo dah ini akan wah berbuka selesai salat maghrib. Ya. La ilaha illallah. Apa maksud dari teduk ini? Ida teduk karena ida dia dengerti atau ida teduk karena dia tahu jawabannya. La ilaha illallah. Baik. Jadi lalu kata Syekh, "Famal a'mal allati tushghiluna an kitabillah?" Apa amalan yang buat kita sibuk sehingga kita tidak sempat baca Quran? Bahkan luwe batur-batur ta ndek deman lancar baca Quran, lagu ndek nemile belajar. Ya. Nah, kemudian malas dia baca Quran, ndek lancar baca Quran, milih ya selamat. Ini kayak selamat ini. Ya. Mun temele selamat harus berusaha. Mele itu selamat lagu ndek temele berusaha. Mana mungkin ini? Ya. Kemudian ala ta'lam anna al-Qur'an akhtara Syafi'in yaum al-qiyamah? Tidakkah engkau tahu
bahwa Quran pemberi syafaat yang paling besar, yang sangat besar pada hari kiamat. Ya, nengka begawean ida, le bangkat, le kebon, toko, pekan dan yang lain-lainnya. Ya, mau ide sebulan 1 miliar mau ide sebulan. Ya, apakah kepeng dah si semiliar ini gin beratang amal ibadah timbangan jemaat oleh juluh kiamat? Tidak. Lagu monda baca Quran, ya, setiap huruf pira mau ada pahala 10. Satu surah pira huruf naino, satu juz pira huruf naino. Ya, lagu marak siwah sampai yang tipa ida atente ini ia tebal lalu karatan, ya berkarat sehingga karatan ini tebal ya, sampai janji-janji Allah kita kurang yakin. Lalu lagu janji-janji manusia ini luar biasa yakin tak? Ini munda belia aji sekian, jemaah bui dan jualnya aji sekian, nyadu itu yakin itu. Tapi janji Allah satu huruf terbaca 10 mau tak pahala. Yakin ke dia atau tidak yakin? Yakin ke dia? Siaran dengan yakin itu langsung negawe ya. Munde negawe berarti dia yakin ini. Ya. Nah, jadi kata Syekh, alam ta'lam, tidakkah engkau tahu bahwa Quran ini akhtaru syafi'in yaumil qiyamah, pemberi syafaah yang paling tinggi derajatnya hari kiamat, fahuwa hujjatun lak aw alaik. Quran ini ginda jari saksi si bagus atau ginda jari saksi si dekna bagus. Ya, amun rajin baca ya Al-Quran ini, rajin dia baca pagi hari, malam hari, siang hari, tetap dia baca Quran, pasti Quran ini akan mengatakan, ya Allah, Bapak ini, ama ini bilang jeluna baca aku ya Allah. Ini saksi bagus apa enggak ini? Saksi bagus. Lagu munda malas baca Quran, dia dua baca Quran. Apa kata Quran ini? Ya Allah, le balena tono arak telu Quran, telu Al-Quran. Mau ilakan markas sai Quran, kemudian mau ilakan ustaz tino sajunika mau ya Quran, tono dah mau ya Quran, telu Quran le balena dia dah baca ya. Ka saksi apa ke arana ini? Saksi bagus apa tidak bagus? Bahkan Quran luwe ini, ya, sede di mana sede, jemaah akan datang lagi yang lainnya. Sok dan terbaca, jari bemelenda, ya, degita Quran ini menjadi saksi yang bagus atau menjadi saksi yang tidak bagus. Terserah ida ini. Yang penting kita sudah sampaikan. Munda mele kita ya Quran ini menjadi saksi yang bagus, baca ya. Ya, ndek dah mampu sejus, setengah juz. Ndek dah mampu setengah juz, seperempat juz. Seperempat juz ini berapa lembar? 2 lembar setengah. Masa berat ini? Berat ini kira-kira 2 lembar setengah ini? La ilaha illallah, 2 lembar setengah berat kelangsotan ini orang. Ya. Kemudian kata Syekh, sayashfa'u lak aw yashfa'u diddak. Dia menjadi saksi memintakan syafaat untukmu, atau dia akan meminta agar Allah memberatkan hukuman untukmu. Ya Allah, ini tidak pernah baca Quran, buang sudah ke neraka. Meminta. Nah, nas'alullah salam al-afiyah. Fabadir ila musahabatihi al-yawm, ni'mas sahib huwa yaumul qiyamah. Kata Syekh,
Perhatikan ini bapak-bapak, apa kata Syekh? Jadikanlah Quran itu temanmu di dunia, nanti di akhirat dia akan menjadi temanmu yang paling baik. Ya, jadi ndak jadi batur tal Quran ini di dunia. Ya, Al-Quran teman yang tidak pernah menyakiti, tidak pernah mengecewakan, tidak pernah berkhianat. Al-Quran ini, ya, selama Al-Quran jadi teman kita, kita akan mendapatkan kebaikan terus menerus. Ini di dunia, jemaah tunu endah, di hari kiamat Al-Quran ini akan menjadi teman yang terbaik. Nangka ita berdua ita teman, berdua ita batur, batur yang luar biasa. Batur terpaling setia. Ya, apa setia bahasa Sasak? Hah? Ya, batur tesi paling akrab, paling bagus. Apa kata Allah? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, orang yang berteman akrab. Saya batur tesi paling akrab, coba. Saya kira-kira. Ha Bapak. Orang yang paling akrab, paling dekat dengan kita siapa? Senina ta. Ya, ya kancen temangan, ya kancen tertidur bilang jeluk. Lagu jemak tono lek jeluk kiamat, ya paling bengis nuntut itu jemak. Senina ta ino. Siapa lagi? Anak jarinta. Ya, ya akrab ngati lek itu anak jarinta ini. Kan anak jarinta ini bagian dari darah daging kita. Lagu ya si sengit ngati nuntut itu jemak. Apa kata Allah? Allah berfirman, yubassarunahum, saling kita ita, senina ta, anak jarinta, ina aman ta, saling kita ita. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Pelaku-pelaku dosa, ya, dia ingin pada hari itu seandainya dia bisa selamat dari api neraka dengan mengorbankan anaknya, istrinya, ina amana, keluargana, selapuna. Wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Ya Allah, temangi selapuna tiba neraka. Anakku, seninaku, ina amaku selapuna temangi tiba neraka. Yang penting saya selamat. Ya, senina tenah ngeno ya jemaah. Ya Allah, temangi wah semamaku ini tiba neraka. Yang penting saya selamat. Anak jarin tenah ngeno ya jemaah. Ya Allah, masukkan ibu bapak saya ke neraka. Yang penting saya selamat. Selapuna pada milih selamat. Nah, jari Al-Quran munajari batur dah tinilek dunia jemak belana ide tu le jelo kiamat. Ya, belana itu jelas. Kan ini luar biasa. Sekedar dah baca bilang jelo, ya, 1 juz, setengah juz atau seperempat juz dah baca, ya, ini paling 15 menit atau 20 menit, ya, jaminan ginda mendapatkan bantuan jemaah tunul akhirat. Faqad rawa Buraidatul Aslami radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Perhatikan hadis ini bapak-bapak. Hadis ini luar biasa. Dari Buraidah Al-Aslami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah. Besok Al-Quran pada hari kiamat akan datang.
Ngumbir wana Al-Quran si bacaan tabilan celo ini. Ya, karrajulis syahib, seperti orang yang berubah warnanya, pucat dia. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Al-Quran si bacaan ta ini jemak tonolek jelo kiamat, dia akan menjadi seperti manusia. Lendong ta ini, kulit ta ini, jemak tonolek jelo kiamat, dia akan berbicara. Umanta akan berbicara, naenta akan berbicara, selapukna akan berbicara. Le dunia tidak mungkin dia akan berbicara. Lagu alam akhirat ini ia berbeda. Ya, nah Rasulullah menjelaskan besok di hari kiamat Al-Quran ini datang seperti orang yang pucat. Ya, lalu dia mengatakan, yaqulu li sahibihi, Quran ini mengatakan kepada orang yang rajin membacanya. Faham dah sampai ini? Faham insyaallah? Apa katanya? Hal ta'rifuni? Apakah engkau mengenalku? Ya, ngenongkar saya ini Al-Quran. Kepada siapa? Kepada orang yang rajin membacanya. Apakah engkau mengenalku? Ya, bingung ya dengan yang saya kira-kira ini. Lalu Al-Quran ini mengatakan, ana alladhi kuntu ushiru lailak wa udmi'u hawajirak. Aku ini temanmu di dunia yang membuatmu tidak tidur di malam hari, kehausan di siang hari. Faham tidak? Di malam hari tidak tidur, ia baca Quran. Siang hari dia kehausan karena ya apa? Puasa. Jelas bahwa apa? Ya. Kemudian wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratih. Nah, semua pedagang dia akan mengambil keuntungan dari dagangannya. Ya, baik itu selapu itu saya jadi pedagang, keuntungan ini lekan dagangan tam. Si jual beras, keuntungannya lekan berasnya. Si jual buah-buahan, keuntungannya lekan buah-buahannya. Yang jual sayuran, yang jual pulsa, keuntungan dari dagangannya. Lalu wa ana lakal yaum min wara'i kulli tajirin. Akan tetapi hari ini engkau adalah orang yang paling bagus keuntungannya. Ya si paling beruntung, ya si paling bagus keuntungannya. Kenapa? Karena mun jadi pedagang, setiap rupiah ini ditanya oleh Allah, belekan demau ini, yang 1 rupiah ini, kemudian di mana dibelanjakan, terus kena. Ita si aran jadi pedagang ini arak doang, salak ta. Lagu mun baca Quran, arak ke kerugiannya, setiap huruf akan mendapatkan 10 pahala. Makanya Al-Quran ini mengatakan, dan hari ini engkau keuntunganmu lebih bagus daripada keuntungan para pedagang. Ya, mungkin pedagang ini ya jujur, mau ia pahala lekan dagangannya, lagu si dengan si baca Quran, apa mauna? Fayu'tal mulku biyaminih, diberikan dia kekuasaan kerajaan dari kanannya. Pedagang ndik ingin jadi raja. Wal khulda bishimalihi, dan kekekalan dari kirinya. Kekuasaan kerajaan kanan, keabadian kekekalan di kirinya. Luar biasa ini. Kemudian wa yudha ala ra'sihi tajul waqar, dipasangkan di kepalanya
mahkota kehormatan. Pedagang dia ingin mau ino, ya, pedagang kita mau pahala. Lagu ide si baca Quran di sebelah kanannya kekuasaan kerajaan, di sebelah kiri abadi di dalam surga, kemudian dipasangkan mahkota di kepalanya. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Wa yuksa walidahu hullatan la yaqumu lahum ad-dunya wa ma fiha. Ina amanah, diberikan dia pakaian atasan dan bawahan, ibu bapaknya. Ya, walaupun ibu bapaknya ini kurang baca Quran, lalu gara-gara ia rajin baca Quran dengan ini, sehingga ibu bapaknya diberikan dia pakaian inana tersadik, pakaian atasan dan bawahan. Satu pakaian ini lebih mahal daripada dunia dan isinya. Dia melihat ke, ya, ini arak dengan sugi, aji sepatunya sekian ratus juta, jasnya sekian ratus juta, celananya sekian ratus juta. Ini lebih mahal daripada dunia dan isinya. Subhanallah. Ini sekedar dah baca Quran bilang dulu 10 menit, 15 menit, 20 menit, ini kena sadar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Dengan ini berketuaan ya, bengak ya. Dia mengatakan, "Ya Rabb, anna li hadha?" Ya Allah, bagaimana saya dapat baju yang bagus ini? Ya. Bila kan kamu kelambi si bagus ini? Dia mengatakan, bi ta'limi waladikuma al-Quran. Azan dulu ini? Kita azan dulu? Silakan kita azan dulu. لا حول ولا قوة إلا بالله.
Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسيلة الفضيلة. Lagi sedikit aja ini bapak-bapak. Jadi ina amanah ini berketuan ya bekelekan komo kelambi si bagus ini. Ya, kelambi si bagus ini lebih mahal daripada dunia dan isinya. Apa isinya dunia itu? Makkah, Madinah, kemudian Amerika, kemudian Cina, Jepang, isinya laut, darat, selapu isinya. Kelambina ini ya bagus gati sehingga berkatuannya. Dari mana saya dapat ini? Apa jawabannya ini? Ini penting jawabannya ini Bapak. Dia mengatakan bita'limi waladikuma al-Qur'an. Karena engkau mengajarkan anakmu Al-Quran. Karena ide ngajari anak dena Al-Quran sehingga lancar ya baca Quran anak jarinda sehingga mau ida kelambi si bagus ini. Yang lain riwayat yang lain dikatakan karena anakmu mengajarkan orang lain Al-Quran, dia jadi ustadz, dia jadi guru ngaji anak deno. Kan untung doang ya ini. Ya, ia ngajar anaknya, untung ya. Anaknya ngajar dengan lain, untung ya nah. Kemudian, wa inna sahibal Quran yuqalu lahu yaumal qiyamah. Dan orang yang rajin baca Quran nanti dikatakan kepadanya pada hari kiamat, iqra warqa fid darajat. Baca dan naik. Setiap kali dia baca Qul huwallahu ahad, naik derajatnya. Allahus samad, naik malik derajatnya. Lam yalid wa lam yulad, naik derajatnya. Setiap baca ayat naik derajatnya. Warattil kama kunta turattil fid dunya, dan bacalah sebagaimana engkau membaca di dunia. Kenapa? Fa inna manzilaka inda akhir ayatin ma'aka. Karena tingkatan derajatmu itu sampai akhir ayat yang engkau baca ke ngumpi ke atasnya itu. Ya, munda mau kepeng keuntungan bilang pekan, bilang minggu, dia mau keuntungan semiliar, lebih bagus dia baca Quran atau 10 miliar ini. Yo. Setiap tekatuan ditedukannya ini. Masa ada dengan puasa setelah sholat maghrib lebih bagus kira-kira. Nah, dia terani pada jawab ini. Sang munda jawab mungkin ide nungkulang dengan ajaang munda jawab. Benda dia jawab ya kah? Ini lebih bagus daripada ide jawab lagu ndek dia tentu jawaban dia ini. Jadi ini bapak-bapak salah satu amalan yang akan memberatkan timbangan kita di sisi Allah pada hari kiamat kelak, yaitu membaca Al-Quran. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bapak-bapak jika ada